Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-ghaya wa ila jami'il mustahidin khususan mustahidina wa jami'i munawwidin khususan munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawabat bibarakati ulumihim fitini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai sahabat adalah manusia yang adil. As-sahabat adiluna, sahabat semuanya adil. Walaupun dalam jam'ul jawabat terjadi khilafiyah. Pada pembahasan kemarin mengenai pembahasan hadis, yaitu dimulai tentang masalah definisi, dan pembahasan hadis ini termasuk Al-Kitab As-Sani Jam'ul Jawabat oleh Imam As-Suyuti dirangkum atau dijelaskan pembahasannya lewat nazam yusawwadanatmu fi muqaddimah wa baka sab'atu hudin Muhammad. Jam'ul jawabat yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Tajuddin As-Subki mengenai pembahasan yang pertama adalah pembahasan muqaddimat. Muqaddimat ini memuat beberapa pembahasan, salah satunya definisi usul fiqh, definisi fiqh. Lalu setelah selesai muqaddimah
disusul 7 pembahasan. Yuhsharu hadha nakmu fi muqaddimah wa ba'daha lan dalam sa'wise muqaddimah syaba'atu hukmin utawi pembahasan 7 Alkitab. Yang pertama, Alkitab membahas mengenai Al-Quran. Kemarin telah kita bahas Al-Quran Al-Lafzu Al-Munazzalu ala Muhammad Al-Muta'abbadu bitilawatihi. Lalu Alkitab Asyari yaitu membahas hadis Nabi. Lalu Alkitab Asyalis membahas Al-Ijma'. Lalu Alkitab Arabi membahas Al-Qiyas, Qiyas Usuli. Qiyas Usuli tidak sama dengan Qiyas Mantiki. Kalau Qiyas Mantiki dalam pembahasan Jam'ul Jawami' masuknya pada Alkitab Al-Khamis, yaitu Al-Istidlal. Qiyas Mantiki tidak sama dengan Qiyas Usuli. Kalau Qiyas Mantiki Summal qiyasu min qadaya suwaru mustalsimun liltaqi qawlan akharu. Qiyas mantiki yaitu susunan proposisi atau dikenal dengan silogisme, yaitu adanya premis minor dan premis mayor. Ini setelah disusun muncul natijah atau silogisme. Lalu Alkitab Al-Khamis menjelaskan Al-Istidlal. Al-Istidlal wa huwa ma laysa bilassin wala ijma'in wala qiyasin usuli. Fayadkhulu al-qiyas al-mantiki, al-istidlal yaitu pembahasan dalil selain berupa Al-Quran, selain hadis, selain ijma', selain usul atau qiyas al-usuli. Sehingga al-istidlal yang dibahas adalah qiyas al-mantiki. Lalu yang keenam, Alkitab
Yang keenam, membahas tarjih atau ta'adul wa tarjih. Lalu yang keenam, ketujuh, yaitu membahas mengenai ijtihad. Lalu setelah ijtihad, membahas usuluddin atau aqidah. Lalu terakhir membahas tasawuf. Dan dalam masalah tasawuf, yang dimaksud adalah tasawuf akhlaki, yaitu mengamalkan akhlak sesuai akhlaknya Rasulullah, seperti apa yang telah diterangkan atau ditulis oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Salah satunya yaitu birrul walidaini, menghormati orang tua. Ini termasuk tasawuf akhlaki. Akhlak, kewajiban akhlak untuk anak terhadap orang tua, yaitu birrul walidain. Lalu pada pembahasan esok hari ini, yaitu membahas mengenai kelanjutan masalah pembahasan kemarin. Bahwa menurut kelompok pertama, sahabat adalah manusia yang adil. Wal aktsaru minal ulama'i as-salafi wal khalaf ala adalatis sahabah. Semua sahabat menurut kelompok awal udulun, mereka semua adalah manusia yang memiliki sifat adil. Dalam hal ini ulama terjadi khilafiyah. Kelompok pertama yang diwakili oleh ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa semua sahabat Rasulullah udulun, semuanya adalah manusia yang adil. Ini kelompok pertama. Lalu kelompok ini memiliki hujjah, yaitu hadis Nabi, khairu ummati qarni, generasi paling baik dari umat Islam, yaitu generasi sahabat. Khairu ummati qarni. Ini adalah hujjah yang digunakan oleh kelompok pertama, bahwa sahabat adalah
manusia atau sahabat Nabi yang semuanya adalah adil, sehingga tidak perlu adanya istilah meneliti rawi sahabat, karena sahabat adalah adil. Lalu Imam Syafi'i dalam kitab Bahrul Muhit mengatakan bahwa Imam Haramain mengenai hal ini, beliau mengatakan sahabat adalah generasi pertama yang menjaga sunnah Nabi yang oleh Allah dijadikan manusia yang adil, sebab generasi ini adalah generasi yang menjaga syariat atau menjaga hadis Rasulullah, sehingga menurut Imam Haramain yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab Bahrul Muhit, sahabat adalah manusia yang dirancang oleh Allah untuk menjaga hadis. Seandainya sahabat tidak memiliki sifat adil, maka hadis Nabi tidak akan lestari atau tidak akan terjaga kemurniannya. Ini alasan kelompok pertama, salah satunya diwakili oleh Imam Haramain. Lalu kelompok kedua mengatakan bahwa sahabat adil sampai adanya masalah terbunuhnya Sayyidina Utsman. Sahabat semuanya adil sampai durasi waktu adanya peristiwa terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan. Kelompok ini termasuk kelompok Mu'tazilah, kelompok Syiah, ini termasuk kelompok Al-Fasidah. Imam Syafi'i dalam Tasniful Masyami' atau syarahnya Jam'ul Jawami' mengatakan bahwa kelompok yang mengatakan bahwa sahabat semuanya adil sampai durasi waktu kejadian terbunuhnya Sayyidina Utsman, ini termasuk kelompok yang salah.
Lalu dalam syarah Jabul Jawama dalam hal ini ulama tidak mau memilah-milah sahabat yang terjadi pertempuran atau peperangan yang terjadi antara sahabat. Sehingga Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, lalu Imam Syafi'i dalam Ittihafus Syadah mengatakan min afatil lisan, termasuk maksiat lisan, yaitu menceritakan atau menilai masalah peristiwa yang terjadi pada sahabat, termasuk maksiat lisan, yaitu menilai negatif terhadap sahabat saat terjadi peperangan atau perselisihan antara sahabat, sehingga Sayyidina Utsman terbunuh. Imam Ghazali mengatakan, siapa yang tampil menjadi dewan juri lalu mencoba menilai dengan nilai negatif, maka ia termasuk manusia yang melakukan maksiat lisan atau min afatil lisan al-khawdu fi mas'alatis sahabah. Ini tulisan Imam Ghazali Ihya Ulumuddin dalam bab afatul lisan. Afatul lisan salah satunya menceritakan peristiwa-peristiwa maksiat, lalu salah satunya adalah bercerita dengan cerita negatif, lalu menilai sahabat ada yang tidak adil. Ini kelompok kedua, termasuk kelompok yang salah, sebagaimana pendapat Imam Syarqasi dalam kitab Tasniful Masyamih. Lalu kelompok yang ketiga mengatakan bahwa sahabat semuanya adil kecuali sampai waktu Sayyidina Ali terbunuh, atau ilaman qatala aliyan. Sahabat Nabi semuanya adil kecuali sahabat yang
melawan Sayyidina Ali. Lalu kelompok ini oleh kelompok awal yang diwakili oleh ahli sunnah wal jamaah menolak pendapat kelompok ketiga. Kelompok awal menolak pendapat kelompok ketiga wa udda bi annahum mujtahiduna fi qitalihim lahu fala yahsamuna wa in akhta'u la yujaruna kama sayati fil aqaid. Kelompok awal yang diwakili oleh ahli sunnah wal jamaah menolak kelompok ketiga dengan alasan bahwa dalam peristiwa terjadinya peperangan antara Sayyidina Ali dengan Aisyah atau yang tertulis dalam sejarah yaitu Perang Jamal yang terjadi pada tahun 36 Hijriah. Ini semua tidak ada yang salah. Ini semua merupakan peristiwa yang pelakunya oleh Allah diberi pahala. Lalu kelompok pertama ini mengatakan bahwa pembahasan ini akan dikupas pada episode mendatang, yaitu dalam permasalahan akidah. Lalu kita lihat dalam masalah akidah mengenai bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah tentang peristiwa peperangan yang terjadi antara sahabat. Ahli sunnah mengatakan dalam bab akidah wa numsitu amma jara bainas sahabat minal mutanasiati wal muharabati wa nara al-kulla makjurina. Kelompok ahli sunnah dalam masalah ini mengatakan bahwa semua sahabat dalam peristiwa peperangan Jamal yang terjadi pada tahun 36 Hijriah antara Sayyidina Ali dan Aisyah dan Sayyidah Aisyah yang didukung oleh sahabat Tolha, sahabat Zubair, atau dalam peperangan tahun 37 Hijriah yang terjadi antara kelompok Sayyidina Ali
dan kelompok Muawiyah, semua pelaku dalam peristiwa oleh Allah diberi hadiah pahala dan tidak ada yang salah. Lalu kelompok Ahlussunnah menggunakan hujjah innal hakim idza ijtahada wa asyaba falahu ajrun. Semua sahabat yang terjadi dalam peperangan Jamal, yaitu tahun 36 Hijriah, atau dalam peperangan Siffin yang terjadi tahun 37 Hijriah, semuanya sahabat, tidak ada yang salah. Dan semuanya mendapat pahala dari Allah. Sesuai hadis Nabi, idza hakama al-hakim wa in asyakahu walahu ajrani. Lalu semua pelaku dalam peperangan mulai perang Jamal ini semuanya menggunakan ijtihad, dan dalam setiap kelompok ada mujtahidnya. Sayyidina Ali termasuk mujtahid, yaitu sahabat yang telah memenuhi syarat untuk menjadi mujtahid. Lalu kelompok Sayyidah Aisyah banyak mujtahidnya. Sehingga semuanya tidak ada yang salah. Seandainya nafsul amri, kebenaran, ada di pihak Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali oleh Allah mendapat pahala 2, dan kelompok Aisyah mendapat pahala 1. Lalu dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Muntakhab, wa qala al-Imam Asy-Syafi'i wa nukila an Umar bin Abdul Aziz aidan radhiyallahu anhu tilka ima'un taharahumullah anha aidina wal nutahhir anha al-sinatina. Imam Syafi'i mengatakan bahwa peristiwa peperangan yang terjadi antara sahabat, maka semuanya oleh Allah diberi pahala, dan umat muslim tidak perlu menjadi dewan juri
untuk menilai siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini pesan Imam Asy-Syafi'i mengenai peristiwa peperangan Syuhada. Imam Syafi'i berpesan jangan coba-coba tampil menjadi dewan juri lalu menilai dengan nilai negatif atau memberikan nilai merah terhadap salah satu kelompok. Ini pesan Imam Ghazali. Sehingga ini termasuk pesan Imam Syafi'i, sehingga menurut Imam Syafi'i pelaku para syuhada dalam peperangan semuanya mendapat pahala sebab apa yang dilakukan oleh syuhada berdasarkan berpijak dengan ijtihad. Lalu dalam nazaman syubhat wa ma jara baina syuhati tasqutu anhu wa ajrul ijtihad tasqutu. Apa yang terjadi antara sahabat mengenai peperangan ini semua berdasarkan ijtihad, sehingga siapa yang ijtihad lalu ia adalah orang yang benar, maka mendapat pahala 2, lalu yang salah mendapat pahala 1. Lalu dalam kitab Al-Ibanah ala Usulil Diyanah, Ahlussunnah mengatakan wa amma jara min Ali wa Zubair wa Aisyah radhiyallahu anhum ajma'ina fa innama ana ala ta'wilin wa ijtihadin. Wa Ali al-imamu wa kulluhum min ahli ijtihad. Wa qad syahida lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannati wasyahadah. Fadalla ala annahum kulluhum anu ala haqqin fi ijtihadihim. Wa kadzalika ma jara baina Sayyidina Ali wa Muawiyah. Bahwa menurut ahli sunnah wal jamaah, peristiwa yang terjadi antara sahabat mulai perang Jamal, yaitu kelompok Ali dengan kelompok Aisyah, atau perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, semuanya ini mereka lakukan sesuai dengan ijtihad, sehingga seandainya kelompok Ali yang benar,
maka oleh Allah mendapat pahala 2. Sedangkan kelompok yang salah, semisal kelompoknya sahabat Muawiyah yang salah, maka Allah memberikan hadiah 1. Lalu dalam kitab ibadah mengatakan bahwa para sahabat telah dijamin oleh Nabi untuk masuk surga. Sehingga kelompok Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan as-sahabat kulluhum adiluna. Semua sahabat semuanya adalah kelompok yang adil. Sedangkan kelompok yang kedua yang membatasi durasi waktu sampai terbunuhnya Sayyidina Utsman, atau kelompok yang keempat yang membatasi sahabat yang adil kecuali kelompok yang ikut melawan Sayyidina Ali. Kelompok ini oleh Imam Syafi'i dianggap kelompok batal atau kelompok syadzun, kelompok yang meleset. Dengan alasan Ahlussunnah mengatakan bahwa para sahabat sudah dijamin masuk surga, bahwa sahabat semuanya telah mendapat derajat tinggi, sehingga sahabat adalah adil semua. Lalu muncul pertanyaan, dalam sejarah banyak sekali sahabat-sahabat yang melakukan pelanggaran agama, semisal dalam masalah zina ada sahabat yang mengaku telah melakukan zina lalu sowan kepada Rasulullah. Ini apa termasuk sahabat yang adil? Lalu oleh Ahlussunnah wal Jamaah dijawab, itu termasuk adil. Sebab walaupun mereka melakukan kesalahan, tetapi mereka mengakui kesalahan, lalu mereka tobat, lalu mereka menjalankan hukuman sesuai hukuman agama, sehingga sahabat yang masa lalunya ada nilai merah oleh Allah telah dimaafkan, sehingga semua sahabat adil. Mungkin itulah pembahasan mengenai khilafiyah, apakah sahabat adalah manusia yang adil. Lalu seandainya
sahabat adalah manusia yang adil, lalu bagaimana menanggapi peristiwa peperangan Jamal atau peperangan Siffin. Lalu semuanya dijawab oleh ahli sunnah bahwa peristiwa yang ada dalam perang Jamal ataupun perang Siffin semuanya menggunakan ijtihad, sehingga semua sahabat mendapat pahala seandainya kelompok Sayyidina Ali ijtihadnya benar, maka mendapat pahala 2 pahala. Sedangkan kelompok Muawiyah umpama kelompoknya salah, maka mendapat pahala 1. Sesuai dengan keterangan Jam'ul Jawami, idza hakama al-hakim fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.